Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng Budian hari ini akan membahas tentang alat-alat peredaran darah. Alat-alat peredaran darah dalam tubuh kita meliputi jantung dan pembuluh darah. Nah, untuk kesempatan pertama ini saya akan membahas tentang struktur jantung. Jantung pada manusia terbagi menjadi 4 ruangan. Ya, dengan 2 ruangan ada di sebelah atas yang dinamakan dengan atrium, dan 2 ruangan di sebelah bawah yang dinamakan dengan bilik atau ventricle. Sekali lagi, ruangan di sebelah atas ini adalah atrium atau serambi, dan yang bawah ini adalah bilik atau ventricle. Antara serambi, ya, daerah antara serambi kanan dengan serambi kiri, atrium kanan dengan atrium kiri, ini nanti akan dibatasi oleh sekat atau septum yang namanya septum atrioreum, tapi di sini tidak diperlihatkan. Sedangkan yang bilik antara bilik kanan dengan bilik kiri atau ventricle kanan dengan ventricle kiri nanti akan dibatasi oleh sekat atau septum yang dinamakan interventricularis. Oke ya? Yuk saya lanjut lagi. Nah, dari keempat ruang jantung yang ada, yang mana sih yang bisa dijadikan patokan? Nah, ini ya. Nih, ya, jadi kita pakai patokan yang kalian bisa lihat dinding penyusunnya ini paling tebal. Ini adalah bagian yang dinamakan dengan ventricle kiri atau bilik kiri. Kenapa ototnya paling tebal? Karena ventricle kiri nanti bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otomatis karena tekanannya besar, maka dinding pembuluhnya di sini harus tebal, ya, supaya dia lebih kuat. Nah, kalau sudah tahu kalau ini adalah ventricle kiri atau bilik kiri, otomatis di atasnya atau ruangan ini adalah atrium kiri. Berarti kalau yang ini karena sama-sama di atas, dia atrium juga, ya. Ini adalah atrium kanan dan bawahnya ini berarti otomatis ventricle kanan. Lanjut lagi. Jadi antara atrium kanan dengan ventricle kanan ini nanti akan dipisahkan oleh katup yang namanya katup tricuspidalis, ya. Tricuspidalis, katup berdaun 3. Sementara antara atrium kiri, ya, dengan ventricle kiri ini nanti dibatasi oleh katup yang namanya katup bicuspidalis, ya, katupnya namanya bicuspidalis. Oke. Nah, atrium kanan dalam mekanisme peredaran darah ini nantinya dia akan menerima darah kotor atau darah yang berasal dari seluruh tubuh, ya, darah yang miskin oksigen, ya, nanti akan masuk ke sini melalui vena cava. Ini ada vena cava inferior berarti dari sebelah bawah, dan vena cava superior ini dari sebelah atas. Dari atrium kanan kemudian akan lewat katup tricuspidalis lalu akan masuk ke ventricle kanan. Jadi darah kotor itu ada di jantung sebelah kanan. Gitu ya. Nah, darah kotor tadi kemudian akan dibersihkan, ya, ditukar CO2-nya dengan oksigen. Nanti darah kotor akan dibawa ke paru-paru, ya. Setelah dari paru-paru kemudian akan masuk ke atrium kiri. Lalu lewat katup bicuspidalis masuk ke ventricle kiri. Ya, jadi daerah kiri jantung nanti akan berisi darah bersih karena darah tadi berasal dari paru-paru. Nah, darah bersih yang sudah dari ventricle kiri, sudah ada di ventricle kiri, nanti akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh yang namanya aorta. Oke ya, semoga bisa dipahami. Kalau tadi kalian sudah memahami tentang jantung dan bagian-bagiannya, sekarang saya lanjut ke organ peredaran darah selanjutnya, yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah di dalam tubuh kita, ya, ini ada 2 macam. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau pembuluh arteri, dan yang kedua adalah pembuluh balik atau pembuluh vena. Nah, kalian pasti nggak asing kan dengan kegiatan menghitung denyut nadi.
Nah, yang namanya denyut nadi ya, itu bisa kalian rasakan ya, contoh ya di pergelangan tangan. Nah, di pergelangan tanganmu, denyut nadi itu bisa kamu rasakan ketika kamu agak menekan pergelangan tanganmu. Betul apa tidak? Ya kan? Nah, maka dari itu nih, bisa dijadikan patokan bahwa yang namanya pembuluh nadi ya, kenapa dia harus agak ditekan baru terasa? Karena pembuluh nadi ini letaknya adalah di bagian yang agak dalam dari tubuh, ya, atau jauh dari permukaan kulit jika dibandingkan dengan pembuluh vena. Nah, pembuluh vena itu letaknya agak di permukaan. Nih ya, coba perhatikan. Nah, yang tampak kehijauan ya, ini adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Sedangkan ketika pergelangan tangan ini kamu tekan, ya, maka kamu akan terasa denyut. Nah, denyut inilah yang dinamakan dengan denyut nadi, karena di sana ada pembuluh nadi atau arteri. Nah, selain letak, ternyata pembuluh nadi dan pembuluh vena ini juga bisa dibedakan dalam beberapa hal yang lain. Ya, semisal adalah tekanan. Ya, denyut nadi kenapa bisa kita rasakan? Karena tekanannya adalah kuat. Sekali lagi, denyut nadi kita bisa rasakan karena tekanannya adalah kuat. Nah, karena tekanannya kuat, maka ketika pembuluh ini terpotong, maka darah akan memancar. Sebaliknya, pembuluh vena atau pembuluh balik, di sini tekanannya dia lemah. Maka dari itu ketika terpotong, darah hanya akan menetes. Terus lagi, apa yang bisa dibedakan berdasarkan ini tadi, pedoman yang bisa dipakai. Nah, nih, pembuluh vena itu dinamakan juga dengan pembuluh balik. Kenapa balik? Karena alirannya adalah balik atau kembali menuju ke jantung. Coba lihat yang kelima. Nih, ya, arah aliran darah untuk balik atau vena adalah kembali menuju jantung. Ya, berarti yang arteri atau nadi sebaliknya meninggalkan jantung. Kenapa pembuluh vena atau balik menuju jantung? Karena dia tadi berasal dari seluruh tubuh, gitu kan? Nah, karena berasal dari seluruh tubuh, maka darah yang mengalir di pembuluh vena atau balik ini adalah darah kotor atau darah yang miskin oksigen. Sedangkan atau sebaliknya untuk yang arteri, ya, pembuluh nadi, karena aliran darahnya meninggalkan jantung untuk menuju ke seluruh tubuh, maka darah ini atau darah yang mengalir di arteri ini adalah darah bersih, darah yang kaya oksigen. Gitu ya. Nah, karena untuk yang arteri di sini arahnya meninggalkan jantung menuju ke seluruh tubuh dan tekanannya harus kuat, maka dinding penyusun arteri ini harus tebal ya dan elastis. Karena apa? Untuk menahan tekanan yang lebih kuat. Tuh, kalau kita bandingkan dengan vena, karena tadi dia tekanannya hanya lemah, maka dinding pembuluhnya adalah tipis dan kurang elastis. Oke, semoga bisa dipahami tentang perbedaan arteri dan vena. Terima kasih. Oke, terakhir ya, kalau tadi sudah memahami tentang jantung dan bagian-bagiannya, kemudian pembuluh darah, ya. Untuk kali ini saya bahas tentang mekanisme peredaran darah. Nah, peredaran darah pada manusia itu dikenal dengan peredaran darah ganda tertutup. Kenapa ganda? Karena dalam satu kali peredarannya itu melewati jantung sebanyak 2 kali. Dan kenapa dikatakan peredaran darah tertutup? Karena seluruhnya berlangsung di dalam pembuluh. Oke ya. Nah, sekarang nih. Tadi sudah saya katakan bahwa peredaran darah manusia adalah peredaran darah ganda. Ya, nah, peredaran darah ganda ini tercermin dalam peredaran darah yang dikelompokkan menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Bedanya di mana? Untuk peredaran darah kecil itu darah ya yang berasal dari jantung nanti akan masuk ke paru-paru, kemudian kembali menuju ke jantung. Sementara untuk peredaran darah besar
itu nanti darah yang berasal dari jantung, kemudian akan ke seluruh tubuh, lalu balik lagi ke jantung. Ya, jadi ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sekarang coba kamu simak gambar 5.5. Ya, ini. Nah, untuk peredaran darah kecil, ya, jantung, paru-paru, jantung. Jantungnya yang mana sih? Nah, jantungnya saya mulai dari sini ya. Bagian apa ini? Yap, ini adalah bilik atau ventrikel kanan. Nah, ingat ya bahwa darah dari ventrikel kanan di sini adalah darah kotor. Darah kotor atau miskin oksigen ini harus dibersihkan atau dioksigenasi. Ya, ditukar CO2-nya dengan oksigen. Di mana? Yaitu di paru-paru. Maka darah yang berasal dari ventrikel kanan, ya, ini dia akan masuk menuju ke paru-paru. Ya, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ya, nih. Kemudian akan balik lagi ke jantung. Jantungnya yang mana sih? Ini, ke bagian ini. Ini apa? Yaitu serambi atau atrium kiri. Jadi sekali lagi untuk peredaran darah kecil, ya, kita mulai dari jantung yaitu bagian ventrikel kanan. Lalu ke paru-paru untuk dioksigenasi darahnya. Dan balik lagi ke jantung yaitu di ruangan atrium kiri. Oke ya. Next, peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh, lalu balik lagi ke jantung. Ingat, konsepnya kalau darah mau diedarkan ke seluruh tubuh, maka darah tadi harus darah yang kaya oksigen atau darah bersih, gitu kan? Nah, maka kita mulai dari mana sih? Nah, kalau tadi darah bersih ada di sini ya, di atrium kiri. Nah, dari atrium kiri kemudian akan ke ventrikel kiri. Ingat, dindingnya tebal. Oh, berarti nanti dia bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Maka dari ventrikel kiri ini kemudian akan ke seluruh tubuh anak-anak. Ya, ke seluruh tubuh, tubuh atas dan tubuh bawah. Oke, nah berarti setelah berasal dari seluruh tubuh, oksigennya diambil jaringan tubuh, kemudian ditukar dengan CO2. Maka setelah dari seluruh tubuh, darahnya sekarang jadi darah kotor, darah miskin oksigen. Nah, darah kotor tadi kemudian akan masuk ya lewat vena cava, inferior dan superior, kemudian masuk ke mana? Ya ke sini dong, ke atrium kanan. Gitu ya, dari atrium kanan terus kemana? Ke ventrikel kanan. Balik lagi deh kayak tadi, peredaran darah kecil. Dari ventrikel kanan kemana? Ke paru-paru. Ke paru-paru, sekarang darahnya sudah bersih lagi. Terus kemana? Ke atrium kiri. Atrium kiri terus kemana? Ventrikel kiri. Ventrikel kiri terus kemana? Ke seluruh tubuh. Seperti itu terus. Yap, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.